He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Saudara, mari kita berdoa. Di tengah-tengah masa prapaskah ini, biarlah terang firman-Mu Tuhan membawa kami untuk semakin peka terhadap segala situasi yang menghampiri kami, agar kami tidak tersesat dan tetap setia untuk mengikuti langkah kaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita sering mendengar bahwa kesempatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Selain itu, tidak sedikit orang, khususnya mereka yang sedang terhimpit oleh beban kesusahan, menganggap bahwa kesempatan adalah keajaiban dan mujizat yang menghampiri untuk mengantar berkat. Karena itu banyak orang mengira kesempatan yang datang harus segera diambil. Kesempatan adalah momen yang langka dan bahkan hampir selalu tidak terulang. Di satu sisi hal itu ada benarnya. Tetapi di sisi lain, setiap kesempatan yang datang tidak selalu harus kita ambil. Setiap kesempatan yang ada justru harus diwaspadai dan diuji terlebih dahulu. Karena tidak selalu kesempatan itu datang dari Tuhan dan membawa berkat untuk kita. Dunia kejahatan juga sering mengirim berbagai kesempatan yang nampaknya baik, namun ternyata menyeret kita kepada kejahatan dan kesesatan. Bacaan kita memperlihatkan bahwa sebuah kesempatan datang kepada Tuhan Yesus ketika Ia lapar. Istilah lapar yang dikenakan kepada Tuhan Yesus lebih tepat diterjemahkan dengan kelaparan. Kelaparan itu terjadi di puncak masa puasa 40 hari yang dijalani Tuhan Yesus sebagai persiapan pelayanannya di tengah-tengah dunia dalam rangka penggenapan rencana Allah. Kita tahu bahwa dalam kondisi kelaparan, setiap orang akan melahap apa saja agar gejolak perutnya dapat terpuaskan. Tidak jarang kita lihat orang-orang mengais tempat sampah untuk mendapatkan sisa-sisa makanan demi mengisi perutnya. Nah, di tengah-tengah kelaparan itu, kejahatan menawarkan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti agar dimakan oleh Tuhan Yesus. Tentu saja Tuhan Yesus mampu mengubah batu menjadi roti. Ia Maha Kuasa dan mampu melakukan apa saja yang dikehendakinya. Termasuk kalau Ia mau mengubah batu menjadi roti untuk menghilangkan kelaparan yang dialaminya. Namun yang terjadi, Tuhan Yesus justru menolak kesempatan itu dan mengusirnya. Mengapa? Pertama, saudara, kesempatan itu adalah kesempatan jahat yang mengganggu misi Allah yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya ketika itu tidak salah juga kalau Tuhan Yesus memakan makanan untuk memulihkan perutnya yang lapar, karena masa puasa 40 hari sudah selesai dilakukannya. Namun persoalannya, puasa yang dijalani oleh Tuhan Yesus bukan berfokus kepada tidak makan, melainkan berfokus kepada misi Allah. Tidak makan hanyalah alat agar ia lebih berfokus kepada misi Allah. Bagi Tuhan Yesus, melanjutkan tidak makan pun tidak masalah demi misi Allah terwujudkan. Oleh karena itu, kesempatan mengubah batu menjadi roti
mengganggu misi Allah yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, misi Allah lebih penting daripada menangkap kesempatan untuk makan pada waktu itu. Hal kedua, kesempatan itu mengganggu keseimbangan hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Atau dalam bahasa lain, manusia hidup bukan dari roti untuk mengisi perut saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah untuk mengisi hati. Secara tersirat, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hidup manusia bukan hanya tentang perut, tetapi juga tentang hati. Hidup yang semata-mata tentang perut yang harus diisi oleh roti adalah hidup yang semata-mata berorientasi pada materi, dan itu hidup yang tidak seimbang. Hidup juga tentang hati yang harus diisi oleh firman Tuhan. 40 hari masa puasa adalah masa fokus di mana hati Tuhan Yesus harus diisi melimpah dengan firman Allah yang adalah kehendak Allah. Hati yang diisi melimpah dengan firman Tuhan adalah hati yang kuat, yang mengendalikan kehidupan agar selaras dengan kehendak Allah. Itulah hidup yang seimbang. Keseimbangan hidup Yesus tidak ditentukan oleh perut yang dikenyangkan oleh roti, tetapi sangat ditentukan oleh hati yang diisi melimpah dengan firman. Saudara, ingatlah, jangan ambil begitu saja setiap kesempatan yang datang kepada kita. Namun waspadai dan ujilah terlebih dahulu. Tidak selalu kesempatan yang datang kepada kita berasal dari Allah. Tolaklah kalau kesempatan itu akan mengganggu misi Allah dan mengganggu keseimbangan hidup kita. Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk tajam melihat dan menilai setiap kesempatan yang menghampiri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, agar kami tidak begitu saja mengambil setiap kesempatan yang datang kepada kami. Sebaliknya, Tuhan justru mengingatkan kepada kami, agar setiap kesempatan yang datang harus kami waspadai dan kami uji terlebih dahulu. Tolong Tuhan, mampukan kami dengan hikmat Tuhan untuk melihat dan menilai setiap kesempatan yang menghampiri kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Joy has come.